Dan kalau saya pribadi terus terang saja, saya ingin mendengarkan pernyataan Ahok lebih banyak lagi soal Pertamina, soal governance BUMN, bahkan bila perlu bagaimana perintah Presiden terhadap dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya mau melanjutkan soal Ahok. Ahok itu Ahok alias Basuki Cahayapurnama. Setelah bongkar-bongkar atau bahkan telanjangi Pertamina dan juga minta Kementerian BUMN dibubarkan. Nanti kita tampilkan lagi thumbnailnya ya. Ini ada pernyataan dari anggota DPR Andre Rosiade agar Ahok dicopot. Ahok dicopot, Ahok dipecat ya. Sementara Rizal Ramli, ekonom senior, mengusulkan Ahok diganti, jadikan dubes saja. Nah, kita baca dulu ya. Anggota Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade meminta Presiden Joko Widodo Jokowi mencopot Basuki Cahayapurnama BTP atau Ahok dari jabatan Komisaris Utama Komut PT Pertamina Persero. Andre menilai Ahok telah membuat Pertamina gaduh. Menurut saya sebagai anggota DPR Komisi 6 ya yang mitra BUMN, bahwa tidak gunanya Presiden mempertahankan Pak Basuki Cahayapurnama sebagai komut Pertamina. Kenapa? Pertama, ya yang bersangkutan selalu membuat gaduh, kata Andre kepada wartawan Selasa 15 September 2020. Ya karena Ahok ya, dia bikin statement sebagai komut dan bisa di mana-mana. Permintaan Andre agar Ahok dicopot tak terlepas dari pernyataan perihal aib manajemen Pertamina. Sebab menurut Andre, permasalahan internal Pertamina bukan untuk diumbar-umbar ke publik. Seharusnya komut itu kalau ada masalah perbaikan, dia selesaikan di internal atau laporkan ke Menteri BUMN. Tidak mengumbar keluar sehingga menimbulkan kegaduhan dan memberikan citra negatif kepada Pertamina yang berjuang di semester kedua tahun 2020 ini untuk mendapatkan keuntungan setelah di semester pertama rugikan, papar Andre. Ya kalau kondisinya normal semua, kalau kondisinya nggak normal ya bagaimana? Nanti coba kita bahas ya. Andre menyayangkan upaya Pertamina memperbaiki kinerjanya justru dipatahkan dengan pernyataan-pernyataan Ahok yang negatif. Politikus Partai Gerindra itu lantas menyindir balik Ahok. Kalau memiliki kinerja baik, saya tanya, Pak Ahok itu bicara kilang, bicara ini. Pernah nggak Pak Ahok itu ke kilang itu baru satu kali, ketuban waktu mendampingi Presiden. Coba, pernah nggak ke kilang Pertamina yang lain? Sebut Andre. Lalu yang kedua, pernah nggak Pak Ahok ke unit hulu? Ya, ke unit hulu Pertamina sekali saja. Catat kapan waktunya. Lalu tunjukkan ke kita prestasi Pak Ahok itu apa sih? Apa sih yang dilakukan Pak Ahok di Pertamina? Dia klaim ini kinerjanya. Yang mana imbuhnya? Anggota DPR asal Sumatera Barat itu menuturkan perbaikan kinerja yang kini ditunjukkan Pertamina bukanlah hasil kerja Ahok. Karena itu menurutnya untuk perbaikan Pertamina ke depan lebih baik Jokowi mencopot Ahok. Nah, untuk perbaikan ke depan ya saya usulkan sebagai mitra di Komisi 6 DPR, saya usul Pak Jokowi lebih baik Ahok dicopot sajalah supaya tidak menimbulkan kegaduhan, apalagi Pertamina lagi fokus perbaiki kinerja di semester kedua ini. Apalagi Pertamina ini sekarang di semester kedua ini, bulan Juni ini sudah mendapatkan laba operasi tercatat itu Juni 2020
443 juta USD, di mana kinerjanya sudah kembali mulai membaik dan sudah mencatat laba operasi unit, papar Andre. Dan kalau direcoki dengan pernyataan-pernyataan yang menimbulkan kegaduhan dan citra negatif ke Pertamina itu, kan nggak baik perusahaan bagi korporasi. Kok komisaris malah bikin gaduh, Komut malah memberikan citra negatif, jadi lebih baik copot saja, lanjut dia. Copot ya. Sekadar informasi, Komisi 6 DPR merupakan alat kelengkapan Dewan AKD yang memiliki ruang lingkup tugas di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, UKM, BUMN, investasi, dan standarisasi nasional. Mitra kerja Komisi 6 diantaranya Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kementerian Negara BUMN, termasuk seluruh BUMN dan Badan Koordinasi Penanaman Modal. Jadi begini sobat daerah sekalian ya, kita harus membedakan governance yang normal dan yang tidak normal. Kalau kita bicara sesuatu yang normal, harusnya ya seorang komisaris utama seperti Ahok tidak perlu mengumbar apa-apa ke publik yang terkait dengan Pertamina, karena tidak etis memang. Kalau dia ngomong soal lain itu soal pribadinya, tapi kalau dia ngomong rumah tangganya sendiri itu sangat tidak etis. Kalau kondisinya semua berjalan on the right track. Jadi kalau ada apa-apa dia cukup melakukan pengawasan, kan begitu? Pengawasan kepada direksi. Lalu hasil pengawasan dia laporkan kepada RUPS atau melalui menteri kalau seandainya nanti ada pergantian pengurus dan lain sebagainya. Itu mengandaikan bahwa governance perusahaan itu berjalan secara baik. Mulai dari RUPS atau Kementerian BUMN atau Menteri BUMN mempercayakan kepada komisaris atau dewan komisaris ke direksi. Kalau flow-nya berjalan secara baik seperti itu, ya memang dia tidak boleh mengeluarkan statement-statement ke publik seperti yang dia sebutkan atau dia katakan mulai kemarin ya. Tetapi sobat era sekalian, masalahnya adalah governance perusahaan atau BUMN kadang-kadang tidak berjalan secara baik. Kadang-kadang sengaja di bypass, sengaja disimpangi dan lain sebagainya. Ya seperti saya katakan, direksi kadang-kadang bypass kepada Kementerian BUMN, kepada staf khusus, kepada deputi, kepada orang-orang di BUMN yang powerful. Kadang-kadang peran komisaris dilewati begitu saja. Nah ini yang menurut saya membuat Ahok ngamuk, karena saya juga pernah merasakan ya bagaimana sesungguhnya governance itu bisa tidak jalan karena justru perilaku Kementerian BUMN sendiri. Karena BUMN powerful, dia bisa menentukan segalanya. Padahal kalau kita mau menjalankan governance perusahaan, ya serahkan pengawasan itu kepada komisaris. Kalau ada rekrutmen direksi baru misalnya, minta pertimbangan pada komisaris yang mengawasi BUMN itu day to day. Tidak main lobby langsung lompat. Itu satu ya. Jadi ketidaknormalan itu kadang-kadang diciptakan sendiri oleh Kementerian BUMN yang selalu berkata mengenai governance atau good corporate governance. Yang kedua, sobat daerah sekalian, jangan mengandaikan bahwa perusahaan seperti Pertamina tidak ada free ridersnya, penumpang-penumpang gelapnya. Ini juga perlu dicatat. Penumpang gelap itu bisa siapa saja, bisa pengusaha yang sangat powerful, yang namanya pernah beredar dalam pilpres misalnya, di mana kerjanya itu mencari keuntungan yang besar dari impor minyak dari Singapura misalnya, untuk kebutuhan dalam negeri, atau mungkin dari orang-orang yang berkuasa di inner circle kekuasaan. Nah yang seperti ini juga kadang-kadang untouchable, makanya orang mengatakan mafia migas. Orang yang tidak tersentuh ini ya harus diteriakin. Masalahnya sobat era sekalian, belum tentu efektif kalau kita diam-diam kepada presiden, diam-diam kepada menteri BUMN. Karena ya jangan-jangan mereka yang kita katakan sebagai mafia migas itu adalah para cukong-cukong pemilu. Mereka yang membiayai kegiatan-kegiatan berpemilu di seluruh Indonesia ini. Jadi kalau mereka punya hubungan yang dekat sama presiden, ya selesailah. Jadi orang seperti Ahok kadang-kadang kita sulit ya.
sulit menilai ini sebenarnya mau kemana. Tapi hal yang penting adalah, paling gampang adalah perhatikan apa yang dia katakan saja. Jangan perhatikan bagaimana cara dia mengucapkan sesuatu. Ya, mungkin caranya tidak terlalu menyenangkan mungkin. Kedua, barangkali juga dianggap tidak paham, tidak mengerti etika. Tapi saya katakan lagi, etika itu untuk kondisi normal. Kondisi nggak normal, kadang-kadang kita harus lompati semua etika yang dibuat dalam kondisi yang normal. Karena kita perlu berteriak kalau memang masalah itu akut. Dan saya paham bahwa jangankan di Pertamina, di tempat-tempat lain yang tidak sebahasa Pertamina pun kondisi kadang-kadang sangat bermasalah. Di mana yang namanya hubungan patron klien antara penguasa Kementerian BUMN, orang-orang dalam Kementerian BUMN dengan direksi-direksi BUMN itu terjalin secara simbiosis mutualistik. Direksi membutuhkan kementerian untuk bertahan lama dalam kekuasaannya, kementerian membutuhkan direksi karena mereka sering memiliki agenda-agenda yang kadang-kadang harus dibiayai oleh perusahaan. Karena tidak setiap hal negara bisa membiayai kegiatan-kegiatan, apalagi kalau itu terkait dengan kegiatan politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi sobat daerah sekalian, kalau saya pribadi terus terang saja, saya ingin mendengarkan pernyataan Ahok lebih banyak lagi soal Pertamina, soal governance BUMN, bahkan bila perlu bagaimana perintah presiden terhadap dirinya, agar kita jelas, agar kita tahu ya bahwa yang terjadi di negara ini tidak baik-baik saja dalam hal pengelolaan satu aspek BUMN misalnya. Jadi saya tidak ingin terjebak pada pro dan kontra pecat atau copot Ahok. Yang penting adalah apa yang dia katakan harus menjadi bahan evaluasi bagi negara ini. Kalau itu melibatkan masalahnya di Kementerian BUMN, ya presiden yang harus take over untuk menilai apakah Menteri Erick Thohir sudah menjalankan good corporate governance atau tidak. Apakah dia menjalankan kebijakan-kebijakan betul-betul didasarkan pada ingin mengubah kinerja BUMN dengan baik, bukan menumpuk imperiumnya sendiri untuk kepentingan-kepentingan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Ya sobat daerah sekalian, itu saja. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers!